Kalau kita ngomongin tentang DPR, ekspresi orang rata-rata sama tuh. Aduh, padahal namanya keren banget, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi bikin rakyat jadi mikir, gua beneran diwakilin gak sih? Kok rasanya kayak di prank? Makanya nih, mari kita bedah kenapa rakyat lebih sering ngeliat Alphard parkir di Senayan ketimbang hasil kerja yang nyampe ke meja makan kita. Aduh. Pertama, gaji pokok anggota DPR itu cuma 4,2 juta. Kedengeran biasa aja tuh kayak UMR Tangsel. Tapi sabar dulu nih bos. Habis ditambah tunjangan macem-macem nih, komunikasi, anak, istri, perumahan, listrik, beras, sampai tunjangan kehormatan, bisa sampai 70-100 juta per bulan. Belum lagi fasilitas kayak rumah dinas, mobil dinas, tiket pesawat, sampai tunjangan rumah 50 juta. Lah, kontrakan 2 juta aja udah dapet wifi sama galon. Kita bandingin nih sama rakyat biasa aja cicil motor B 3 tahun baru lunas tuh. Rakyat jadi mikir nih, gua yang bayar pajak kok dia yang dapat Alphard sih. Kedua, bolos rapat. Sidang DPR itu penting nih buat bahas undang-undang buat masa depan negara. Tapi faktanya nih, di rapat paripurna Oktober 2024 kemarin nih, dari 580 anggota DPR, 193 bolos. Baru dilantik aja udah cabut tuh kayak mahasiswa baru masuk kuliah tapi titip absen. Kalau ditanya alasannya lagi reses tuh. Lah, reses apaan sih kagak jelas, kayak libur semester. Bedanya kalau mahasiswa libur kagak digaji, kalau DPR libur duitnya tetap ngalir. Ketiga, janji kampanye. Pas nyalon ngomongnya kayak superhero Marvel tuh. Saya akan bela rakyat kecil. Begitu kepilih nih, yang dibela malah proyek gede. Rakyat kecil ya tetap kecil, dompet makin tipis. Jadi rakyat ngerasa tuh, waduh, waktu kampanye itu kayaknya cuma trailer. Pas filmnya tayang, ternyata genrenya horor politik. Gua kasih data nih, biar nggak dibilang hoax. APBN 2025 total 3.621 triliun. Bansos disiapin 503 triliun. Tapi per April baru cair 32,3%, alias 43,6 triliun yang cair. Jadi rakyat mikir nih, dana bansos udah nongol nih di slide PowerPoint, tapi kok nggak nongol di piring nasi gua? Keempat, skandal. Mulai dari korupsi, revisi UAP, sampai komentar ngawur. Banyak kan tuh anggota DPR yang baru ketangkep KPK tapi masih bisa senyum di depan kamera. Oh my god! Rakyat yang nonton aja jadi mikir tuh, gua nyolong sendal aja bisa ditahan. Ini nyolong miliaran malah dadah-dadah kayak abis syuting FTP. Alamak najisnya! Aduh. Kelima, aturannya lemeh. Kadang DPR itu bikin revisi UU yang bikin rakyat nanya nih, ini siapa yang minta sih? Itu rasanya kayak lagi main bola tuh, wasit bilang sekarang gol sah kalau salto dulu ya. Lah, perasaan di FIFA nggak ada aturan gitu. Kalau bikin peraturan yang nyusahin rakyat jadinya secepat kilat. Tapi pas bikin peraturan yang nyenengin rakyat, lamanya kayak nonton sinetron 1000 episode. Keenam, jauh dari rakyat. Namanya gede tuh Dewan Perwakilan Rakyat, tapi sering muncul pertanyaan, rakyat mana sih yang diwakilin? Biasanya turun ke lapangan cuma pas kampanye doang tuh, sisanya hilang. Kayak mantan kalau ditagih utang. Makanya banyak yang bilang tuh wakil rakyat tapi ketemunya setahun sekali doang. Itu juga cuma pas bagi-bagi kaos. Coba bandingin nih, Damkar padamin api semua orang tepuk tangan. Guru gajinya kecil tetap dihormatin. Dokter kerja sampai begadang tetap dihargain. DPR dateng rapat cuma tidur doang, masuk berita bikin rakyat manyun. Makanya tuh rakyat jadi pada mikir nih, ngapain sih gua bayarin pajak buat yang kerjanya kayak gini doang? Tapi jangan salah dulu nih, nggak semua DPR begitu. Masih ada tuh yang serius yang bikin UU bener turun ke lapangan dan dengerin rakyat. Cuma sayangnya yang masuk berita itu yang lebih sering bikin ribut nih. Jadi image DPR ketiban jelek semua. Sombong amat. Aduh. Jadi kenapa DPR dibenci? Soalnya ada jarak selebar jalan tol antara janji dan realita. Tugas kita sebagai rakyat jangan asal pilih, jangan cuma gara-gara lihat baliho gede, spanduk, konser dangdut, langsung coblos. Ingat, 5 tahun itu lama bos. DPR itu wakil rakyat, jadi harus nurut sama rakyat, bukan rakyat yang nurut sama mereka. Kalau enggak, ya udah kita cuma jadi penonton Alphard lewat lagi. Jangan lupa like, komen, sama share. Siapa tahu ada anggota DPR yang nonton, terus beneran malu. Kalau nggak malu, ya minimal
Kepikiran lah pas mau tidur siang di kursi rapat.